Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu kembali di channel Gonami Farm. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang kebun jagung teman-teman. Jadi jagung yang kita beli dari petani, kalau dihitung-hitung secara kalkulasi itu menguntungkan atau tidak ya untuk pakan. Di depan saya sudah ada tebon ini. Jadi sudah diambil dulu jagungnya kalau ini, baru kebunnya diambil gitu. Nanti dua hal yang mau dibahas. Yang pertama, kita beli jagung plus jagungnya di umur tanam 70 hari. Terus kemudian yang kedua, kita beli tebon tapi hanya tebonnya saja. Untuk case yang pertama, biasanya kalau di daerah Sleman, terutama di Yogyakarta lah secara umum, banyak ternak, populasinya tinggi, tapi lahan untuk persiapan seratnya itu tidak ada gitu loh. Padahal secara umum ruminansia kecil maupun ruminansia besar itu kan pakan utamanya adalah serat gitu. 60% atau 70% harusnya makan serat gitu. Dan yang kedua, serat yang tersedia itu kualitasnya juga belum tentu memenuhi standar apa yang kita inginkan gitu kan. Tebon ini biasanya kalau misalkan kita jalan-jalan di daerah Klaten atau Sleman, banyak petani itu menanam jagung gitu kan. Untuk kondisi sekarang, banyak teman-teman peternak memanfaatkan itu untuk kebutuhan serat di kandangnya gitu. Nah, caranya gimana? Biasanya langsung nembung ke petani yang bersangkutan yang menanam jagung. Ada dua proses pembelian biasanya. Ada kiloan, jadi setelah ditebang, terus kemudian ditimbang. Dapat berapa ton, habis itu dikalikan harga beli. Atau kemudian yang kedua juga nebas. Ada lahan 1000 meter atau 2000 meter, terus kemudian sama petani ditawarkan, pokoknya saya ingin dibeli sekian juta. Kita tinggal menghitung caranya untuk ketemu dia tonasenya seperti apa. Nah, masing-masing itu sebenarnya punya keuntungan dan kelebihannya. Kalau misalkan kita beli dalam bentuk sudah kiloan, tinggal dikalikan harga beli. Nah, harga belinya itu kalau di daerah sini di Jogja ya kisaran 600-700 rupiah per kilogram ya. Sekali lagi itu tergantung daerah dan tergantung nego kita dengan petani gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua, sistem tebas gitu. Jadi ada jagung di ladang, terus kemudian luasnya berapa? Kata petani katakanlah 1000 meter. 1000 meter itu sebenarnya kita sudah bisa menghitung berapa biji yang ditanam di situ. Nah, biasanya rendemennya satu batang pohon jagung tergantung varietasnya ya, tapi kira-kira di angka 0,6 sampai 0,8 kg per pohon gitu sama jagungnya itu sudah. Itu tinggal kalikan si bapak petani itu nanam berapa biji atau berapa kilo gitu kan, karena 1 kilo itu kan sekian ribu biji gitu kan. Nah, tinggal dikalikan saja. Nah, secara umum rendemennya rata-rata kalau perawatannya bagus ya 1000 meter itu bisa menghasilkan 1,5 sampai 1,7 ton. Jadi tinggal kita konversikan aja kalau misalkan ditimbang itu kira-kira masuk atau tidak lah dengan harga tebasan yang ditawarkan sama si petani. Di sini teman-teman sebenarnya banyak sekali keuntungan dari kita membeli tebon jagung ini. Keuntungannya yang pertama mereka serat dapat, terus kemudian juga dari jagungnya protein dan karbohidratnya mereka dapat. Secara efisien, apakah efisien atau tidak dibandingkan dengan kita nanam rumput sendiri gitu, tergantung. Kalau misalkan kita punya lahan, sebenarnya kita bisa nanam jagung atau rumput sendiri gitu. Kalau rumput itu kan satu kali tanam ya teman-teman. Nah, cuman kan kekurangannya kalau di rumput nilai gizinya jauh lebih rendah daripada jagung ini gitu. Kalau jagung ini kan tadi ada karbohidratnya, seratnya dapat, proteinnya dapat gitu kan. Nah, kalau di rumput itu mungkin yang kita dapatkan cuman protein sama serat itu aja. Dan yang berikutnya kalau jagung kadarannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan rumput, sehingga berat keringnya si jagung ini jauh lebih tinggi gitu. Dari segi biaya pun sebenarnya bisa kita hitung, tinggal kita bandingkan saja. Jadi kalau jagung kita beli di angka 600 katakanlah, terus ongkos transportasi dari lahan ke kandang, pencacahan dan lain-lain. Kalau yang saya pernah hitung mungkin 800, 850 sampai 900 rupiah per kilo gitu. Itu tinggal dikonversikan kalau rumput itu berapa sih per kilonya, HPP-nya mulai dari motong, ngangkut sampai dengan nyacah. Begitu teman-teman. Menurut saya kalau misalkan ada tawaran untuk nebas pohon jagung dengan jagungnya harganya masuk, kalau saya diterima saja teman-teman. Itu teman-teman yang bisa saya share hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung komen atau bisa menghubungi nomor yang tertera di channel YouTube ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.